Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciastuti, kelas 11 IPA 3 absen 3. Alat indera yang pertama itu ada mata. Fungsi organ mata pada umumnya adalah sebagai alat indera penglihatan. Ini adalah fungsi utama dari mata. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Nah, kalau bagian-bagiannya itu juga memiliki fungsi tertentu, yaitu yang pertama kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terlihat di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerimaan di bagian dalam mata. Yang kedua ada pupil. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam di bawah mata kita. Fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nomor 3 ada iris, berperan memberi warna pada mata. Yang keempat ada retina atau selaput jala, berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Yang kelima ada sklera, selaput putih, berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang keenam ada lensa mata, fungsinya untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Yang ketujuh saraf optik, fungsinya meluruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Yang kedelapan ada koroid, berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Yang ke-9 adalah titik buta, berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Nah, yang kedua ada proses kerja organ mata. Prosesnya itu cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Nah, yang ketiga ada gangguan atau kelainan organ mata. Ada rabun jauh, rabun dekat, rabun senja, astigmatisme. Ini astigmatisme itu kelainan pada sikungan mata. Yang selanjutnya ada buta warna, glaukoma, konjungtivitis, dan katarak. Nama saya Salsabila Anggraini, kelas 11 MIPA 3 absen 31, ingin mempresentasikan organ telinga. Fungsi organ telinga. Telinga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Ada dasarnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga bagian luar, merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Fungsi daun telinga untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Rongga telinga ini dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Dengan adanya lapisan lilin tersebut, benda asing tak akan bisa masuk ke dalam telinga. 2. Telinga bagian tengah. Gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran meliputi martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tabung Eustasius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. 3. Telinga bagian dalam. Rumah siput. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Proses kerja organ telinga. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput, maka rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak sehingga otak mengenali getaran sebagai suara. Begitulah cara kerja telinga dalam memproses suara. Gangguan atau kelainan organ telinga. 1. Otitis eksterna. 2. Otitis media. 3. Otitis interna. 4. Gendang telinga pecah. 5.
telinga berdenging, 6 kolesteatoma, 7 otosklerosis. Perkenalkan, nama saya Carlos Manuel Simangunsong dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas biologi mengenai organ kulit. Bagian-bagian kulit. 1. Epidermis. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruan sel-sel kulit mati setiap harinya. 2. Dermis. Lapisan anatomi kulit berikut adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasean, folikel rambut, hingga saluran limfen. 3. Hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. 4. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. 6. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. 7. Pembuluh darah dan ujung saraf kulit. Juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentukan kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi kulit. 1. Melindungi tubuh. Salah satu fungsi kulit manusia yang paling utama adalah sebagai pelindung tubuh dari patogen penyebab penyakit. 2. Sebagai indera perasa. Fungsi kulit manusia yang tak kalah penting adalah sebagai indera perasa. 3. Sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. Fungsi lemak ini yang dapat melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. 5. Fungsi kulit manusia lainnya. Fungsi kulit manusia lainnya adalah menahan air untuk mencegah nutrisi-nutrisi terbuang dari kulit. Kelainan kulit. 1. Eksim atau dermatitis adalah salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan peradangan, gatal-gatal kulit kering, dan kulit kemerahan. 2. Psoriasis. Psoriasis adalah kondisi peradangan kulit yang memiliki gejala ruam merah, kulit mudah terkelupas, bersisik, tebal, dan kering. Ketiga, jerawat adalah masalah kulit yang disebabkan oleh produksi minyak berlebihan atau sabum hingga pori-pori tersumbat akibat penumpukan sel-sel kulit mati dan kotoran. Abes yang keempat, abes kulit atau dikenal pula dengan bisul adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan infeksi pada area kulit tertentu sehingga menimbulkan benjolan berisi nanah dan sebagainya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Fadli Natawisesa dari kelas 11 MIPA 3, absen 13. Bagian-bagian fungsi, proses kerja, serta gangguan atau kelainan dari organ-organ yang terdapat pada hidung dan lidah. Nah, yang pertama, hidung. Hidung bagian luar itu ada lubang hidung. Nah, fungsi lubang hidung yaitu sebagai tempat masuknya udara dan kotoran. Nah, hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Selanjutnya, hidung bagian dalam. Itu ada rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Nah, selain itu juga rongga hidung dapat menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Nah, bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Lalu ada septum.
atau pemisah hidung. Dia berada di tengah-tengah sini tulangnya, pemisah hidung antara hidung kiri dan hidung kanan. Nah, pemisah antara hidung kanan dan hidung kiri dinamakan septum. Nah, septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu atau kelembapan di rongga hidung. Nah, yang selanjutnya ada silia atau bulu-bulu hidung. Nah, silia ini merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Nah, fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Nah, selanjutnya ada serabut saraf pembau. Nah, serabut saraf pembau ini ada di dalam hidung dan berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Nah, si serabut saraf inilah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau apakah itu. Nah, selanjutnya ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya itu disebut ingus. Nah, ingus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan juga bakteri. Nah, selanjutnya itu ialah gangguan atau kelainan pada hidung. Yang pertama ada mimisan, yang kedua gangguan penciuman, yang ketiga pilek, yang keempat flu, dan yang kelima sinusitis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua ini lidah. Fungsi lidah ialah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagian-bagian mana saja yang bisa merasakan rasa manis, pahit, asam, dan asin itu. Yang pertama ada lidah bagian depan. Itu yang ini. Nah, lidah bagian depan. Nah, pada bagian paling ujung depan lidah ini berperan sebagai dia bisa merasakan manis yang depannya. Nah, yang kedua lidah bagian samping, yaitu samping nih. Samping. Nah, pada kedua bagian samping tadi itu berperan sebagai perasa asin. Nah, dia bisa merasakan rasa asin. Nah, yang ketiga itu lidah bagian pangkal depan lidah. Nah, yang itu, yang dua itu. Nah, di dua bagian pangkal depan lidah itu kita bisa merasakan asam. Nah, yang keempat itu ada lidah bagian pangkal belakang. Nah, yang paling belakang. Nah, dekat sama ini pengakhiran lidah. Nah, itu kita bisa merasakan rasa pahit dari situ. Nah, ada juga gangguan atau kelainan-kelainan pada lidah. Yang pertama itu fissure tongue, yang kedua closed tongue, yang ketiga hairy tongue, yang keempat depapilated tongue, yang kelima kanker lidah, dan masih banyak yang lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.